Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Kali ini kita akan belajar cara melakukan uji asumsi klasik atau cara melakukan analisis asumsi klasik menggunakan program SPSS. Nah, kemarin ini adalah model penelitian yang kita lakukan olah data ya Bapak Ibu ya. Judulnya pengaruh sosial media endorser dan word of mouth terhadap niat beli. Nah, ini purchase intention ya, bukan purchase aja. Ada dua variabel independen dan satu variabel dependen. Dan ada dua hipotesis ya di sini Bapak Ibu ya. Kemudian minggu lalu kita kan sudah melakukan uji validitas dan juga reliabilitas. Nah, kali ini kita akan belajar untuk melakukan uji asumsi klasik. Nah, caranya gimana? Ikuti langkah-langkahnya ya Bapak Ibu semua. Pertama, Bapak Ibu buka program SPSS-nya ya. Kemudian dari sini kita melakukan impor data dengan cara mengklik file yang ada di atas ini. Kemudian kita klik open data. Nah, lalu kita cari di mana lokasi kita menyimpan filenya gitu kan. Nah, ini saya simpan di D. Nah, dan jangan lupa Bapak Ibu, bagian files of type-nya ini kita ganti menjadi Excel agar format Excel itu kebaca. Karena kalau nggak diganti, nanti Excel-nya nggak kebaca. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah data sekolah kuesioner yang akan kita lakukan uji asumsi klasik. Kalau sudah muncul seperti ini ya, ini per variabel dan ini adalah jumlah dari masing-masing eh, jumlah dari masing-masing indikator ya Bapak Ibu ya. Kemudian langkah pertama kita klik analyze pada tombol atas ini, kemudian pilih regression, lalu pilih linear. Nah, akan ada kotak seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagian variabel dependen kita isikan yang ini, purchase intention itu sebagai variabel dependen. Dan ingat yang kita ambil adalah totalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan per indikator tapi total, jadi per variabel. Kemudian ini untuk variabel independennya ada SM atau social media endorser dan juga WOM, word of mouth. Kalau udah begitu, kita pilih statistik. Nah, di kotak dialog ini Bapak Ibu, kita klik tanda centang pada collinearity diagnostic. Klik continue, kemudian kita pilih plot. Nah, di sini untuk Z-pred itu kita alihkan pada kotak X. Sedangkan S-receipt itu kita alihkan pada kotak Y. Nah, kemudian kita centang histogramnya ya. Kalau mau melihat histogramnya bisa. Klik continue, kemudian kita pilih save ya. Nah, dan jangan lupa di bagian residual ini kita klik tanda centang bagian unstandardized. Kalau sudah, kita klik OK. Oke. Nah, maka akan muncul output seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita akan menganalisis ya dari masing-masing output ini ya. Yang pertama akan kita lakukan adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, caranya adalah kita balik lagi ya ke SPSS ini. Uh, kita cek apakah di sini sudah ada kolom residual. Nah, sudah ada ya Pak Ibu ya. Yang akan kita butuhkan adalah kolom res ini untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Itu caranya adalah dengan klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, dan pilih one sample KS. Nah, lalu kita tarik ke bawah dan pilih yang unstandardized residual. Yang tadi ya Bapak Ibu ya. Kita pindah ke kanan. Kalau udah gitu, langsung aja klik OK. Nah, ini sudah tampil ya Bapak Ibu ya. One sample Kolmogorov-Smirnov ini
eh, tes ini untuk menguji normalitas data. Nah, caranya menganalisis adalah eh, apabila nilai SIG ini kurang dari 0,05, maaf, apabila nilai SIG ini lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Nah, ini nanti kita kopikan saja ke Word. Nah, kemudian yang harus kita kopikan lagi adalah ini Bapak Ibu. Tabel koefisien ini juga harus kita kopikan ya ke Word. Dan juga variabel, bukan, dan juga ini Bapak Ibu. Ini juga perlu kita kopikan ya untuk heteroskedastisitas nanti untuk pengujian heteroskedastisitasnya. Kemudian ini juga boleh, ini bagian histogram ini boleh dikopikan, boleh enggak. Dan juga ANOVA ya, ini untuk uji F ya Bapak Ibu ya, untuk uji pengujian hipotesis nanti. Tapi ini pengujian secara simultan. Sedangkan untuk pengujian secara parsial itu kita menggunakan tabel koefisien ini. Nah, kemudian ini juga nanti tabel model summary ini juga kita pakai dan dikopikan juga ke Word. Nah, saya langsung tunjukkan ya tabel di Word-nya yang sudah saya copy. Yang sedang kita lakukan pengujian ini judulnya ini model penelitiannya seperti ini ya, ada 3 variabel. Lalu, nah ini uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Yang pertama, uji normalitas data ya, yang kita ambil dari tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, apabila nilai SIG pada output ini, ya tabel ini, di atas 0,05 ya, maka data bisa dikatakan berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, uji multikolinearitas ini kita lihat dari uh, tabel koefisien ya Bapak Ibu ya. Nah, nilai ini apa? eh, Nilai toleransi ya itu harus di atas 0,1 dan nilai VIF harus kurang dari 10 agar tidak terjadi multikolinearitas. Nah, berdasarkan dari tabel ini Bapak Ibu ya, nilai toleransi dan juga nilai SIG dia memenuhi ya Bapak ya. Jadi tidak terjadi multikolinearitas. Dan yang ketiga, uji asumsi klasik yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Nah, ini kita bisa lihat dari ini Bapak Ibu, gambar scatter plot ini ya. Nah, uji heteroskedastisitas ini kan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas. Adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Nah, prasyarat yang harus dipenuhi dalam uji regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Kemudian kita lihat di sini titik-titiknya terlihat menyebar ya Bapak Ibu ya di atas 0 ya ini menyebar jadi tidak mengumpul jadi satu. Nah, artinya tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas begitu. Karena titik-titiknya menebar secara tidak teratur. Kalau sudah gitu kita kopikan tabel yang ANOVA ya Bapak Ibu ya. Ini untuk menguji F. Uji F ya, uji secara simultan. Nah, kita lihat dari nilai SIG-nya ya Bapak Ibu ya. Ini 0,000 yang artinya secara bersama-sama atau simultan variabel independennya ya berupa social media influencer dan juga word of mouth berpengaruh terhadap variabel dependent yaitu P atau niat beli. Nah, kemudian untuk uji T ya. Nah, hipotesisnya ini kita bisa lihat dia terdukung apa tidaknya itu dari tabel ini Bapak Ibu. Tabel koefisien kita lihat dari nilai SIG-nya, nilai signifikansinya. Nah, apabila nilai SIG-nya ini kurang dari 0,05, maka hipotesis dinyatakan terdukung. Apabila eh, lebih dari 0,05, maka hipotesis tidak terdukung. Nah, dari tabel ini, outputnya, kedua hipotesis ya, yang menyatakan social media influencer berpengaruh positif terhadap niat beli itu terdukung ya Bapak Ibu ya, karena nilai SIG-nya ini kurang dari 0,05. Begitu juga dengan hipotesis yang menyatakan word of mouth berpengaruh positif terhadap niat beli itu juga memiliki nilai signifikansi 0,000 yang artinya
dia berpengaruh signifikan. Itu artinya berpengaruh positif dan juga signifikan. Begitu Bapak Ibu. Udah itu saja. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.